Tentu. Mari kita mulai kisah ini dengan gaya naratif yang sederhana, seperti mendengarkan seorang guru bercerita di ruang kelas filsafat. Kita akan membagi kisah ini menjadi beberapa bagian agar kamu bisa mengikuti perjalanan intelektual Muhammad Legenhausen secara runut dan mudah dipahami. Bagian 1, dari Texas ke Teheran. Jejak awal Muhammad Legenhausen. Muhammad Legenhausen lahir pada tahun 1953 di Amerika Serikat, tepatnya di Houston, Texas. Seperti banyak pemuda Amerika lainnya, ia tumbuh dalam tradisi Kristen. Ia belajar filsafat di universitas dengan semangat khas pemuda pencari makna. Pada masa mudanya, Legenhausen adalah seorang Katolik yang taat. Tapi hatinya gelisah. Ia merasakan bahwa ada celah dalam pandangan teologis Kristen yang membuatnya terus bertanya, khususnya tentang konsep Tuhan dan wahyu. Ketika ia belajar lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan itu bukannya terjawab, justru semakin menuntunnya ke ranah perbandingan agama. Pendidikan formal, Legenhausen meraih gelar PhD dalam bidang filsafat dari Rice University. Di sini, ia menyelami filsafat barat modern dan kontemporer, dari Descartes, Kant, hingga para eksistensialis. Tapi, ia merasa ada sesuatu yang hilang, dimensi spiritual yang kokoh. Titik balik. Pada tahun 1980-an, saat Perang Dingin dan Revolusi Iran menjadi perbincangan dunia, Legenhausen mulai membaca karya-karya pemikir Muslim. Dan disinilah titik balik terjadi. Ia memeluk Islam. Lebih menarik lagi, ia tidak memilih jalan mainstream Sunni, tetapi justru masuk ke dalam tradisi Syiah. Bagian 2, bertemu Murtaza Mutahari dan Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr, guru-guru baru. Setelah menjadi Muslim, Legenhausen terpesona oleh pemikiran dua tokoh besar filsafat Islam kontemporer, Murtaza Mutahari dan Muhammad Baqir Al-Sadr. Murtaza Mutahari mengajarkannya bahwa filsafat Islam bukan sekadar mengulang Plato dan Aristoteles, melainkan hidup dan berkembang dengan logika internalnya sendiri. Mutahari memadukan akal dan wahyu dalam cara yang sistematis tapi spiritual. Muhammad Baqir Al-Sadr, di sisi lain, mengajarkan bahwa sistem sosial dan politik juga bisa dianalisis dengan filsafat, khususnya dalam falsafatun. Legenhausen mulai menyadari bahwa Islam tidak hanya berbicara soal akhirat, tetapi juga dunia ini, dan bagaimana sistem hidup bisa dibangun berdasarkan tauhid. Bagian 3, Islam and Religious Pluralism, menantang relativisme. Salah satu karya paling berpengaruh Legenhausen berjudul Islam and Religious Pluralism. Apa isi utamanya? Legenhausen menolak gagasan religious pluralism, versi John Hick yang mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama dan menuju kebenaran yang sama. Ia berargumen bahwa semua agama memang punya kebaikan, tapi tidak semuanya benar dalam level doktrinal. Baginya hanya Islam, khususnya dalam bentuk wahyu terakhir, yang menawarkan sistem kepercayaan yang menyeluruh dan konsisten secara rasional serta spiritual. Namun, ini bukan berarti ia menolak hidup berdampingan dengan agama lain. Ia justru memperjuangkan model inklusivisme Islam mengakui nilai agama lain, tapi tetap berpijak pada kebenaran Islam. Bagian 4, filsafat Islam versus filsafat Barat, dialektika kritis. Muhammad Legenhausen sering membandingkan filsafat Barat dan filsafat Islam. Ia menyoroti bahwa banyak pemikir Barat pasca Enlightenment terlalu menekankan skeptisisme dan relativisme yang ujungnya membuat manusia kehilangan nilai tetap. Dalam filsafat Islam, khususnya tradisi Mulla Sadra Hikmah Muta'aliyah, ia menemukan kombinasi unik antara logika mantik, etika akhlak, metafisika ilahiyat, dan spiritualitas tasawuf. Bagi Legenhausen, inilah kekayaan filsafat Islam yang tak ditemukan di Barat. Bagian 5, menjadi pengajar di Iran. Muhammad Legenhausen kemudian pindah ke Iran dan mengajar di Imam Khomeini Education and Research Institute di kota suci Qom. Di sini, ia mengembangkan filsafat Islam kepada murid dari berbagai negara dalam bahasa Inggris dan Persia. Ia juga menulis tentang etika, teologi Islam, dan hubungan Islam Barat dengan pendekatan dialogis, tapi tak kritis. Bagian 6, gaya berpikir Legenhausen, rasional, spiritual, konsisten. Ciri khas filsafat Legenhausen memadukan rasionalitas ketat ala filsafat analitik dengan semangat spiritual Islam. Melihat Islam tidak hanya sebagai agama, tapi kerangka berpikir yang komprehensif, dari metafisika sampai politik. Membuka dialog lintas iman, tapi tetap berpijak pada kebenaran tunggal.
Kesimpulan, sementara Muhammad Legenhausen adalah jembatan antara Barat dan dunia Islam, antara filsafat analitik dan filsafat ilahiyah, antara pluralisme modern dan tauhid sebagai prinsip utama hidup. Ia seperti seseorang yang menemukan rumahnya di dunia Islam, bukan karena kebetulan budaya, tapi karena perjalanan intelektual yang jujur dan penuh pencarian. Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut ke ringkasan isi karya-karya Legenhausen. Perbandingan gagasan Legenhausen dengan tokoh Barat. Relevansi pemikiran Legenhausen untuk dunia plural saat ini. Ingin saya lanjutkan ke bagian berikutnya.